Film dimulai, di mana terjadi kejar-kejaran antara pesawat canggih yang mengejar sesuatu yang sangat cepat. Ya, inilah dia Sonic the Hedgehog. Sesosok landak biru lucu yang memiliki kekuatan super namun tidak memiliki seorang teman. Karena ia harus hidup menyendiri di bumi, bersembunyi dari para musuhnya yang ingin mengambil kekuatannya. Sepandai-pandainya ia bersembunyi, akhirnya ketahuan juga. Dan keseruan pun terjadi. Mari kita menyaksikannya. Di sebuah pulau nan indah, di sanalah Sonic kecil tinggal. Ia sedang berlarian melintasi pulau. Ia terlahir dengan kekuatan yang luar biasa dan bisa berlari dan bergerak dengan sangat cepatnya. Walaupun si ibu, Longclaw, telah menyuruhnya merahasiakan kekuatannya karena takut Sonic dalam bahaya. Namun, Sonic tak menghiraukannya dan kekhawatiran si ibu pun langsung terjadi. Tiba-tiba, sekelompok pemanah datang dan mengepungnya. Si ibu segera membawa Sonic terbang untuk menyelamatkan Sonic. Namun sayangnya, ia terkena panah hingga mereka pun terjatuh bersama. Listen carefully, Sonic. You have a power unlike anything I've ever seen. Kemudian si ibu yang sudah tak berdaya berpesan pada Sonic kalau Sonic punya kekuatan yang luar biasa. Artinya, banyak orang yang selalu memburu dan menginginkannya. Dan cara yang paling aman adalah tetap bersembunyi dan berpindah-pindah tempat. Si ibu lalu melemparkan cincin. Cincin itu bisa membuka portal ke dunia yang lain. Si ibu pun memberikan sekantong cincin kepada Sonic. Lalu segera menyuruh Sonic untuk loncat masuk ke dalam portal. Now go! Sementara si ibu berusaha menghadang para pemburu. Dan melihat itu, Sonic pun mendadak bergegas kembali, hendak membantu si ibu. Namun portal itu pun menghilang. Dan mereka pun akhirnya terpisah. 10 tahun kemudian, di Green Hill, Montana, di dalam mobil, terlihat Tom, seorang sheriff yang lagi sedang bertugas, terlihat bete. Sambil mengawasi jalan untuk menilang pengendara yang melakukan pelanggaran batas kecepatan. Tiba-tiba, alat detektor kecepatannya berbunyi. Tom pun jadi bingung karena tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Oh, rupanya itu karena ulah Sonic yang iseng bermain-main di seputaran mobil patroli tanpa disadari oleh Tom. Karena bingung, Tom pun keluar dari mobil. Dan tak sengaja ia menemukan bulu Sonic yang tergeletak di rumput. Good recovery! Lalu Sonic memasuki sebuah gua yang telah dia desain sebagai rumah. Di sanalah ia tinggal selama ini. Meskipun si ibu, Longclaw, sudah berpesan dan memberikan peta penuntun agar Sonic hidup dengan berpindah-pindah tempat, namun Sonic enggan melakukannya. Terutama ia tidak suka pindah ke planet jamur karena Sonic membenci jamur. Karena itulah Sonic lebih senang tinggal di bumi, khususnya di daerah Green Hill, tanpa ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya, kecuali si tua Crazy Car yang pernah melihat dan ingin menangkapnya. Tapi tidak ada orang yang mempercayai perkataannya, termasuk Tom yang adalah sheriff di kota Green Hill. Tom yang selalu menenteng donat manapun ia pergi. Sonic menamai dia Raja Donat sebagai pelindung di kota Green Hill. Hampir tiap malam, secara diam-diam, Sonic selalu mendatangi rumah Tom, mengintip dari jendela untuk sekedar menonton TV. Tapi, dengan semua yang dilakukannya, tidak membuat Sonic bahagia. Dia tetap merasa sendiri dan kesepian karena tidak memiliki seorang teman. Hari berikutnya, Tom yang baru pulang kerja disambut oleh sang istri yang bernama Maddie. Maddie pun memberikan kejutan kepada Tom dengan memberikan sepucuk surat yang memberitahukan bahwa Tom diterima bekerja menjadi polisi di San Francisco. Tom pun menjadi sangat bahagia menjadi polisi yang sesungguhnya. I can't believe this. You did it. Keesokan harinya, Sonic melihat para anak-anak sedang bermain baseball dengan sangat ceria. Karena terlihat asyik, malam harinya Sonic datang dan bermain sendiri. Did you see that? I did it! I did it! Beberapa lama bermain baseball, Sonic menyadari kalau dia sendirian. I really am alone. Saking kesal dan marahnya dia, Sonic lalu berlari dengan cepatnya memutari lapangan. Bahkan sampai muncul aliran listrik dari tubuhnya. Aliran listrik itu meledak dan memadamkan listrik seluruh kota tersebut.
Di rumah, Tom yang sibuk ditelepon oleh rekannya karena listrik padam, Tom melihat duri yang dia temukan beberapa hari lalu terlihat bercahaya. Di tempat lain, para petinggi langsung berdiskusi tentang penyebab pemadaman listrik seluruh kota yang tidak diketahui penyebabnya. Takut kalau itu perbuatan alien, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengirim Robotnik. What the? Dr. Robotnik adalah seorang yang cerdas dan paham teknologi. Ia mempunyai IQ yang sangat jenius dan pembuat teknologi drone yang handal. Look what came out of my egg sac. It's evolution! Dengan menggunakan alat canggihnya, Robotnik mulai melakukan pencarian ke dalam hutan. Dan dengan cepatnya, salah satu drone tersebut berhasil menemukan jejak kaki Sonic. Robotnik lalu segera mencocokkan di komputer, tapi tak berhasil menemukan kecocokan dengan semua hewan yang ada di bumi. It's something else entirely. Dia lalu menggerakkan semua yang ada untuk mencari makhluk itu. Sadar keberadaannya sudah tidak aman, Sonic bergegas untuk meninggalkan bumi. Sonic pun berencana untuk lari menggunakan cincin. Tapi pasukan drone tiba-tiba sudah ada di atas goa. Sonic pun segera keluar meninggalkan goa. Sementara di rumah, Tom yang santai sedang mengobrol dengan istrinya Maddie melalui telepon. Maddie sedang berada di kota San Francisco untuk mengunjungi saudaranya Rachel dan keponakannya Jojo. Ketika sedang asik mengobrol, Tom pun mendengar ada suara gaduh yang terdengar dari gudang. Ia mengira kalau itu adalah ular rakun dan segera ia mengambil pistol biusnya. Ternyata itu adalah Sonic yang sedang menyelinap ke dalam gudang untuk menghindari kejaran drone sambil mempersiapkan diri untuk pergi ke planet jamur. Ketika Sonic siap-siap melempar cincin, tiba-tiba Tom membuka pintu dan masuk ke dalam gudang. Terkagetlah Tom melihat Sonic. Ow! Saking kagetnya, Tom pun menembakkan pistol biusnya dan mengenai kaki Sonic. Sonic kemudian menjadi pusing dan mulai kehilangan fokus. Hingga Sonic pun tanpa sadar menyebut kata San Francisco yang tertera di baju Tom, yang membuat cincin portalnya yang terjatuh di lantai itu terbuka di atas langit kota San Francisco. Sonic pun akhirnya terjatuh. Kantong yang berisi cincin yang dipegangnya masuk ke dalam portal dan jatuh di atas gedung tinggi di kota San Francisco. Portal itu pun tertutup kembali dan Sonic kemudian menjadi pingsan. Sonic dibawa Tom masuk ke dalam rumahnya dan ditempatkan di dalam kurungan. Tom pun menyadari bulu yang dia temukan beberapa hari lalu ternyata adalah bulu dari Sonic. Tak lama kemudian, Sonic tersadar. Jonah Lord? You can talk. Tom pun kaget ketika mendengar Sonic yang bisa bicara bahasa manusia. Sonic yang masih dalam keadaan linglung karena baru tersadar dari pingsannya tidak fokus mendengar pertanyaan yang sedang ditanyakan oleh Tom. Saat mereka berbicara, tiba-tiba datanglah Robotnik ke rumah Tom. Not in the mood to get probed. Sonic menjadi panik, lalu meminta bantuan Tom untuk melindunginya karena kakinya masih lemas akibat pengaruh obat bius yang ditembakkan oleh Tom. Little help? Tom membawanya untuk bersembunyi di loteng atap rumahnya. Kemudian Tom keluar rumah untuk menemui Robotnik yang sedang menelusuri jejak kaki Sonic. Can I help you? Robotnik mengaku dari perusahaan listrik yang sedang menelusuri penyebab pemadaman listrik dan ingin memeriksa ke dalam rumah. Namun Tom tidak mengizinkan begitu saja Robotnik untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian secara diam-diam, Robotnik mengeluarkan drone-drone kecil miliknya untuk menyelinap masuk memeriksa ke dalam rumah. Dan beberapa drone itu masuk ke dalam loteng di mana Sonic bersembunyi. Lalu, Dr. Robotnik pun berusaha mengulur waktu dengan memperkenalkan diri dan tujuan yang sebenarnya, serta mengejek Tom yang dianggapnya bodoh dengan lelucon konyolnya. Playing in a drug band. Melihat Tom yang masih tetap menghalanginya juga, Robotnik mengancam akan menghabisi Tom. Sementara Sonic yang bersembunyi di lemari dengan menyamar menjadi bola semakin ketakutan melihat drone yang akan segera mengetahui persembunyiannya. Sonic pun menjadi panik dan akhirnya menggelinding keluar dan terjatuh ke bawah. Staircase carpeted. Mendengar ada suara dari dalam rumah, Robotnik lalu memaksa masuk. Dan untungnya yang dilihatnya rakun yang sedang makan kue di atas meja. Robotnik pun tak begitu saja menyerah. Dan tanpa sengaja, Robotnik berhasil menemukan sehelai duri Sonic di atas meja. Dengan menunjukkan duri Sonic,
Robotnik bertanya kepada Tom dengan mengancam akan menembaknya dengan drone jika ia tak menjawab. Melihat Tom yang terdesak, Sonic akhirnya menunjukkan dirinya. Dan Robotnik yang kaget melihat Sonic langsung menjerit dengan keras. Segera Tom memukul Robotnik hingga pingsan. Drone milik Robotnik pun bereaksi dan mulai menembak. Tom dan Sonic segera menghindar dari serangan drone. Kemudian Sonic menaiki lemari dan langsung melompat ke arah drone dan berusaha untuk menghentikannya. Got it right where I want it. Can you believe Amazon is gonna deliver packages with these things? Melihat kesempatan itu, Tom pun segera mengambil panci dan memukul drone tersebut hingga rusak. Tom segera membawa Sonic untuk melarikan diri keluar dengan mobilnya dan langsung meninggalkan kota. Alright, pal. Di dalam perjalanan, Tom langsung meminta kepada Sonic untuk segera menjelaskan tentang dirinya dan mereka pun saling berkenalan. Kemudian Sonic meminta bantuan kepada Tom untuk menemukan cincin yang terjatuh di San Francisco. Ia menjelaskan pada Tom kalau cincin itu bisa ia gunakan ke belahan dunia yang lain. Tapi karena Tom menembaknya, cincinnya menjadi hilang dan ia tidak bisa kabur ke planet jamur. Tom pun menolak untuk membantu Sonic, lalu menyuruh Sonic untuk turun dari mobilnya. Karena Tom yang baru saja diterima menjadi polisi di San Francisco tidak mau ikut terlibat dengan masalah ini. Dengan kecewa, Sonic pun turun dari mobil, mengucapkan selamat tinggal. Lalu dengan cepat berlari meninggalkan Tom. I'm totally cool saying goodbye now. Kemudian, Sonic pun kembali lagi dalam keadaan basah kuyup dengan ikan di kepalanya. Sonic mengatakan ia tersesat dan tercebur ke laut karena dia tidak tahu kemana jalan ke kota San Francisco. Karena merasa bersalah, Tom akhirnya bersedia mengantarkan Sonic ke San Francisco. Really? You're gonna help me? Yes. What am I doing? Road trip? Whoop whoop! Di tengah perjalanan, Tom kemudian berhenti di sebuah tempat pengisian bahan bakar. Kemudian Tom pun turun, lalu menyuruh Sonic menunggu di mobil karena ia akan pergi menelepon. Kemudian Tom menelepon rekannya, Wade, yang sedang berada di kantor syarif. Wade pun menceritakan kepada Tom bahwa ada orang-orang dari Dinas Keamanan Negara sedang mencari dan menanyakan tentang dirinya terkait masalah terorisme. Ternyata orang yang dimaksud Wade itu adalah Dr. Robotnik dan agen Stone yang telah dari tadi berdiri di sampingnya. Dr. Robotnik langsung merampas gagang telepon dari tangan Wade dan langsung berbicara mengancam Tom supaya ia menyerahkan Sonic. I'm coming for you, Mr. Wachowski. And when I catch you, Karena muak, Tom pun langsung menutup teleponnya. Kemudian Robotnik beserta para agen segera bergerak untuk memburu Tom dan Sonic. Kemudian, Tom dan Sonic menginap di motel untuk beristirahat. Sebelum tidur, Sonic bercerita kepada Tom bahwa dirinya merasa sedih karena besok dia terpaksa harus pergi meninggalkan bumi untuk pindah ke planet jamur. Planet yang sepi, tidak ada orang di sana. Tak lama kemudian, tertidurlah Sonic. Tom pun lalu melihat berita di TV yang menayangkan peringatan tentang Tom yang telah melakukan tindakan terorisme dan dianggap berbahaya. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan perjalanan. Di dalam mobil, Tom menceritakan kepada Sonic kalau dia akan menjadi polisi dan pindah ke San Francisco. Sonic pun terlihat kaget dan bilang kalau kota Green Hill lebih membutuhkan Tom untuk dilindungi. Saat Sonic sedang memarahi Tom atas keputusannya itu, tiba-tiba mobil mereka diserang oleh tank Robotnik. I get Tank yang dikendalikan dari jarak jauh oleh Robotnik itu menembak mobil Tom dengan tombak yang terhubung dengan tali baja untuk berusaha menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Tom. Mobil yang dikemudikan Tom pun menjadi oleng dan menabrak pembatas jalan yang membuat Sonic terdorong keluar dari jendela. Namun dengan sangat cepat, Sonic sudah berada di atas kap depan mobil. Masih dalam keadaan marah, mendadak tubuh Sonic mengeluarkan aliran listrik. Melihat itu, Tom langsung tancap gas untuk melepaskan tombak yang menancap di mobilnya. Lalu dengan kekuatannya, Sonic melompat ke arah belakang mobil, menggelinding dengan sangat cepat, dan Sonic pun berhasil menghancurkan tank itu dengan kemampuannya. Dan Sonic merasa sangat gembira. Robotnik tidak menyerah begitu saja. Tiba-tiba tank itu aktif kembali. Tom pun bergegas memanggil Sonic untuk segera kembali ke mobil. Dari badan tank yang sudah terbakar itu, keluarlah tank yang lebih kecil dan langsung mengejar Tom dan Sonic lagi. Anak tank itu menembakkan gasing ke arah mobil Tom. Namun dengan sangat cepat, Sonic mengambil gasing-gasing itu dan meletakkannya pada bagian atas tank tersebut yang membuat tank itu meledak dan terbalik.
Tidak sampai situ, anak tank yang meledak itu mengeluarkan motor beroda satu dan langsung kembali melakukan pengejaran. Kemudian Tom menyuruh Sonic untuk mengambil alih kemudi mobil. Karena Tom ingin pergi ke belakang, mencoba menghentikan motor pemburu tersebut. Motor itu berusaha untuk menusuk bagian roda mobil. Tom berusaha memukul motor tersebut dengan batang besi. Dan akhirnya, Tom pun berhasil memukul rusak motor itu hingga motor itu pun terjatuh dan mencium aspal. Give me a big fat break! Masih belum tobat juga, motor yang sudah tergeletak itu mengeluarkan drone mini. Melihat drone mini itu, Sonic merasa geli dan menyebutnya imut. Tidak seimut penampilannya, drone itu memotong bodi mobil Tom dengan sinar lasernya sehingga membuat bodi bagian atas mobil Tom pun menjadi copot. Sonic lalu menangkap drone imut itu dan menghancurkannya. Namun di dalamnya terdapat benda kecil yang berkedap-kedip dan benda itu menempel di layaknya sebuah perangko. Tahu kalau benda itu berisi bom, Tom pun panik, segera menepikan kendaraannya. Lalu turun membantu Sonic melepaskan benda tersebut. Setelah sempat terjadi oper-operan, akhirnya Sonic pun berhasil mencongkel benda itu dan meletakkannya di atas batu. Sonic pun merasa lega. Tiba-tiba, benda itu meledak dengan sangat dahsyat sampai membuat Tom terlempar. Kemudian Tom segera berdiri dan berlari menghampiri Sonic yang sedang terkapar tak sadarkan diri. Akibat Sonic berdiri terlalu dekat dengan ledakan bom dari benda kecil itu. Tom pun berusaha menyadarkan Sonic dan berusaha membawa Sonic pergi dari sana. Wake up. Robotnik menjadi sangat marah karena Sonic berhasil lolos dari kejarannya. Tapi tiba-tiba amarahnya menjadi reda karena ia melihat diri Sonic terlihat bercahaya. Ia menganalisis bulu biru itu dan menemukan ada energi di dalamnya yang ternyata tidak terbatas. Lalu ia hendak menggunakan energi itu untuk pesawat miliknya. Sesampainya di San Francisco, Tom bergegas membawa Sonic ke rumah iparnya, Rachel, untuk menemui istrinya guna meminta bantuan. Rachel yang membuka pintu melarang Tom untuk masuk. Maddie yang berusaha merelai dan membawa Tom masuk ke dalam rumah pun bertanya kepada Tom mengenai kebenaran berita di TV yang mengatakan Tom sekarang sedang menjadi buronan berbahaya yang diburu oleh aparat keamanan negara. Rachel pun segera mencegah Jojo dan Maddie untuk mendekati Tom karena ia menduga barang tertutup selimut yang dibawa oleh Tom itu adalah bahan peledak nuklir. Tiba-tiba si Ozzy, anjing milik Tom, segera menggigit dan menarik selimut itu dengan kuat sehingga selimut yang membungkus Sonic terlepas. Dan mereka sangat terkejut melihat Sonic yang membuat Rachel pun menjadi pingsan. Oh, catch me, Georgia. Kemudian Sonic yang masih dalam keadaan pingsan sedang dirawat oleh Maddie. Jojo yang berada di sampingnya merasa iba melihat kaki Sonic yang luka dengan sepatunya yang sudah rusak. Jojo pun bergegas pergi meninggalkan ruangan, melewati Rachel yang sudah terbangun dari pingsannya. Namun dalam keadaan terikat sambil berteriak meminta Jojo untuk melepaskan ikatannya. This is my house! Maddie pun mencoba untuk menyadarkan Sonic dengan menghirupkan minyak kayu putih ke hidung Sonic. Tak lama kemudian, Sonic tersadar. Mereka pun merasa lega melihat Sonic sudah siuman kembali. Lalu, Maddie mengajak Tom keluar ruangan untuk berbicara secara empat mata. Maddie meminta Tom untuk menjelaskan semua apa yang telah terjadi. What the heck is going on? Is that thing an alien? Aliens? Your husband's lost his mind. Tom pun menceritakan semua yang telah ia lalui bersama Sonic, serta rencananya yang akan mengantar Sonic untuk mencari kantung cincinnya yang terjatuh di atas gedung tinggi di San Francisco. Kemudian Jojo kembali ke dalam ruangan dengan membawa sepasang sepatu merah, lalu memberikannya kepada Sonic sebagai hadiah. Sonic terlihat sangat senang karena ini pertama kalinya ia diberikan hadiah dari seseorang. Oh, all right, looking good. Kemudian berangkatlah mereka ke gedung tempat kantung cincin milik Sonic jatuh. Tom dan Maddie masuk ke dalam gedung dengan menyembunyikan Sonic di dalam tas yang besar untuk mengelabui penjaga. Dan sampailah mereka di puncak atas gedung. Sonic akhirnya berhasil mendapatkan kembali kantung berisi cincin miliknya. Lalu, Sonic pun berpamitan pada Tom dan Maddie, serta tak lupa Sonic mengucapkan terima kasih telah menolongnya. Tapi ketika Sonic hendak melempar cincinnya mengenai salah satu drone, dan kemudian bermuncullah drone-drone yang banyak mengelilingi mereka bertiga. Tiba-tiba datanglah pesawat Robotnik yang siap dengan kekuatan penuh untuk menyerang mereka. Karena tidak ada jalan lain, maka dengan cepat Sonic mendorong Tom dan Maddie hingga terjatuh dari atas gedung. Robotnik terkejut lalu segera menembakkan peluru dan roket dari pesawatnya ke arah Sonic. Namun, Sonic yang bisa bergerak dengan kecepatan super melihat roket dan peluru yang ditembakkan ke arahnya terlihat sangat lambat.
Sehingga dengan mudah Sonic dapat mematahkan serangan itu dan menangkap roket-roket itu, lalu menggunakannya untuk menghancurkan drone-drone yang mengepungnya. Robotik yang telah berhasil meningkatkan kemampuan pesawatnya dari duri milik Sonic, mengaktifkan kekuatan itu yang membuat pesawatnya juga bisa melesat dengan kecepatan super. Sehingga Sonic menjadi kaget melihat pesawat robotik yang mampu mengejarnya dan langsung menembaknya. Sonic terpental dan terjun bebas dari atas gedung bersamaan dengan cincin-cincin portal miliknya yang berhamburan. Sonic menangkap satu cincin portal miliknya dan menggunakannya untuk mengirim Tom dan Maddie yang sedang terjun bebas mendarat di tempat yang aman. Sonic berusaha menahan laju kecepatannya, lalu jatuh menimpa pohon dan kemudian tergeletak di atas jalan. Sementara Tom dan Maddie mendarat dengan selamat di atas tumpukan jerami di dalam lumbung di kota Green Hill. Sonic yang berusaha berdiri kembali dihadang oleh Robotnik yang memintanya untuk menyerah. Namun Sonic segera mengumpulkan cincin-cincinnya lalu berlari dengan sangat cepat. Robotnik segera memacu pesawatnya kembali mengejar Sonic. Robotik yang mampu mengimbangi kecepatan Sonic membuat Sonic kewalahan menghindari serangan yang bertubi-tubi dari Robotnik. Karena merasa terdesak, akhirnya Sonic pun mengeluarkan cincin portalnya untuk melarikan diri ke tempat lain. Excusez-moi, monsieur. Meskipun Sonic berusaha kabur dengan terus menggunakan cincin portalnya, namun Robotnik tetap mampu mengejarnya hingga sampai di padang pasir di mana terdapat piramid-piramid besar di negara Mesir. Karena sudah lelah berlari, Sonic pun mendapat ide meloloskan diri dari kejaran Robotnik dengan berlari membentuk lingkaran sehingga menimbulkan tornado pasir untuk mengkaburkan pandangan Robotnik. Robotnik yang sempat terkecoh kembali menemukan Sonic sedang berlari menaiki piramid yang kembali menggunakan cincin portalnya untuk kabur. Robotnik pun segera melepaskan tembakan yang membuat Sonic terlempar masuk ke dalam portal dan kembali lagi ke kota Green Hill. Dengan pesawatnya, Robotnik pun menyusul masuk ke dalam portal, bertepatan dengan Tom dan Maddie yang baru saja tiba di sana. Robotnik tertawa penuh kemenangan melihat Sonic yang sudah tergeletak tak berdaya. Sementara Tom yang melihat kantung cincin milik Sonic yang tergeletak di jalan segera mengambilnya. Lalu, diam-diam Tom menggunakan cincin itu untuk naik ke atas pesawat Robotnik dan menghajarnya. What the? Namun, Robotnik mampu melawan dan melempar Tom hingga terjatuh dari pesawatnya. Dengan kesal, Robotnik pun bertanya kepada Tom mengapa ia mati-matian mau membela makhluk itu. Makhluk alien yang bahkan bukan berasal dari bumi ini. He's just a silly little alien. He didn't belong here! Lalu, Tom pun berdiri dan berkata kepada Robotnik bahwa alien kecil ini lebih manusiawi daripada dirinya. Namanya adalah Sonic, dan dia adalah temanku. My friend. Mendadak, Sonic pun membuka matanya dan aliran listrik yang sangat dahsyat memancar keluar dari tubuhnya. Melihat itu, Tom pun nampak senang dan bergegas menepi sambil menertibkan warga yang sedang menonton. Kemudian Sonic mengambil kembali energi yang berasal dari durinya yang dipakai Robotnik pada pesawatnya. This is my power. Robotnik pun segera mempersiapkan senjatanya lalu mengarahkannya kepada Sonic yang membuat Sonic makin dalam keadaan siap, namun bukan lagi untuk melarikan diri, tetapi siap untuk bertarung. Robotnik menembakkan roket ke arah Sonic. Sonic pun berlari menghindari serangan roket-roket itu dan dengan kekuatannya, Sonic menghajar pesawat Robotnik dengan sangat cepat berulang-ulang kali. Sehingga pesawat Robotnik pun mengalami kerusakan. Lalu Sonic memberikan kode kepada Tom. Tom pun segera berlari dan melemparkan cincin portal milik Sonic yang kemudian terbuka tepat di belakang pesawat Robotnik. Robotnik segera memacu pesawatnya ke arah Sonic dan Sonic pun juga berlari ke arah Robotnik. Dengan kekuatannya, Sonic pun menghantam pesawat Robotnik hingga hancur berkeping-keping yang membuat pesawat beserta Robotnik terdorong masuk melalui portal ke planet jamur.
Warga yang menonton memberikan tepuk tangan kepada Sonic. Tom segera mendekati Sonic untuk memberikan tos, dan Sonic pun menyambutnya dengan gembira. Thanks, Donut Lord. No more pushing people off the building. Melalui kejadian ini, Tom pun memutuskan untuk tetap menjadi sheriff di kota Green Hill. All right, everybody. Nothing to see here. Merry day in Green Hills. Carl, I'll take that. Beberapa hari kemudian, saat Tom sedang membereskan rumahnya, datanglah komandan petinggi militer, memberitahukan kalau nama Tom telah dibersihkan dari segala tuduhan tentangnya, serta memberikan voucher rumah makan sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun nampak senang menerimanya, tapi mereka tahu itu hanya basa-basi, karena maksud kedatangannya yang sebenarnya hanya untuk mencari informasi keberadaan Sonic. Thank you. Great. Setelah komandan pergi, Sonic keluar dari persembunyiannya dan hendak pulang kembali ke goanya. Namun Tom dan Maddie mencegahnya, lalu mengajaknya ke loteng. Sesampainya di loteng, Sonic tertegun dan terharu melihat kamar yang sudah tertata rapi dan barang-barangnya yang dari goa sudah dipindahkan ke kamar itu. Sonic pun menjadi gembira, karena kini ia diajak tinggal bersama di rumah Tom dan Maddie. Beberapa bulan kemudian, nampak robotik yang masih terdampar di planet jamur. Terlihat, ia telah mengubah penampilannya. Dan ia sedang berusaha untuk kembali ke bumi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sementara di bumi, terlihat cincin portal terbuka di atas tebing dan masuklah sesosok rubah kuning yang imut dengan memegang peralatannya yang nampaknya sedang mencari keberadaan Sonic. Dengan ekor yang dapat berputar dengan cepat, ia terbang seperti helikopter menuju ke kota Green Hill. Dan film pun selesai. Sonic bakalan punya teman baru lagi nih. Sonic yang meskipun memiliki kekuatan super yang diinginkan banyak orang, ternyata masih membutuhkan seorang teman. Sama seperti manusia yang meskipun memiliki kepandaian, harta dan kedudukan, tapi setidaknya ia membutuhkan seorang teman dalam hidupnya. Bahkan Robotnik yang egois pun juga membutuhkan teman, yakni Agen Stone yang setia menemaninya. Karena itulah manusia disebut makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri. Jadi marilah kita saling membantu dalam hidup ini. Bagi yang telah menonton dan menyukai konten ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.